Hello everyone, my name is Stefanus Risolango. In this occasion, I will give you guys an example about interpersonal communication, which is with our friends and with our seniors. So let's get to the video. Jadi kalau misalnya belajar malam nih, besoknya kan pasti bakal ngantuk. Itu ngatusnya gimana? Van, kamu kenapa? Kok kayak murung gitu? Ya ini aku lagi bingung Ji, soalnya aku nih punya teman, cuman dia makin kesini tuh makin toksik, terus dia kayak mau menang sendiri. Aku bingung nih gimana sih cara berantem sama dia. Kalau berdasarkan pengalamanku menghadapi teman kayak gitu tuh, yang pertama kita harus tetapkan batasan atau boundaries. Jadi frekuensi bermain kamu dengan teman-teman yang lain tuh beda ketika sama dia. Jadi kamu lebih bisa menghabiskan banyak waktu itu bersosialisasi dengan orang-orang yang sekiranya nyaman buat kamu, yang kamu ngerasa sefrekuensi sama mereka, dan juga kamu menetapkan batasan itu tuh dalam seluruh aspek gitu Van. Jadi mau main, mau di kelas, bahkan kalau berteman kamar, kamu bisa terapin batasan itu. Dan yang kedua, kalau misalnya dia membuat kamu tuh menyakiti kamu dengan kata-katanya, usahain kamu tuh jangan masukin kata-katanya itu ke hati, karena kalau kamu masukin kata-kata ke hati itu akan menyakiti kamu dan kamu cenderung gak akan mau berteman sama dia lagi. Terus yang ketiga, kalau sebisa mungkin kamu memberikan saran ke dia, kamu ngomong empat mata sama dia, kamu memberikan kritik, tapi kritik itu yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Jadi hubungan kamu sama dia itu bisa kembali sehat lagi seperti dulu sebelum dia mulai toksik ini. Kalau berdasarkan pengalamanku, 3 tips itu bisa membantu, dan aku udah bisa deh temenan sama temanku yang dulunya aku bisa, terus dia udah mulai toksik, terus setelah aku nerapin tips-tips itu, sekarang kami udah berteman lagi. Jadi yang bisa aku ambil dari apa yang kamu sampaikan tadi, yang pertama tuh kita harus bangun batasan kita sama dia. Terus yang kedua, jangan masukin apa yang dia sampaikan ke dalam hati kita. Terus yang ketiga itu, kita bisa menyampaikan kritik yang membangun kepada dia agar hubungan kita bisa lebih baik lagi sama dia. Bisa kayak gak toksik lagi lah gitu. Karena kalau kamu nyampain kritiknya itu lewat umum, dia cenderung melihat itu tuh sebagai bentuk sesuatu yang menjatuhkan dia, dan dia cenderung tidak merespek hal itu. Tapi jika kamu memanggil dia secara empat mata, kamu ngobrol baik-baik dan kamu sampaikan apa keluh kesah kamu dan apa yang ingin kamu ubah dari dia, dan kamu tuh berharap dia tuh kan menjadi lebih baik ya, dan itu kan tentunya bisa diterima dong, tergantung bagaimana cara kita menyampaikan hal itu. Jadi ya sebisa mungkin sekarang kamu ngobrol sama dia empat mata, kamu sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan, dan ya aku berharap kalian bisa temenan lagi dan hubungan kalian bisa kembali sehat lagi. Gitu ya Ji, makasih atas dukungan kamu, semoga aja hubungan sama dia menjadi lebih baik. Oke, semangat ya Van. Ya, thank you. Halo, selamat sore semua. Perkenalkan, nama aku Stefanus Risolango dari kelas SP22, dan sekarang saya bersama seseorang spesial nih dari siapa nih? Halo, nama aku Fili dari MKN 41. Oke, sekarang aku bakalan nanya kayak dari Bang Fili, kayak pengalaman apa saja sih yang Bang Fili rasakan semenjak kelas asrama gitu, apa mungkin perbedaan yang sangat Abang rasakan gitu setelah kelas asrama. Kalau dari aku sendiri pengalaman, pas kan asrama itu udah terjadwal ya, dari bangun pagi jam 4, kemudian olahraga atau doa, terus makan pagi, dan sampai nanti kita tidur jam 10 malam, jadi udah teratur. Nah yang paling rasa beda itu ya jadwalnya sih. Kalau pas keluar asrama itu memang nggak teratur jadwal kalau aku pribadi jujur. Jadi benar-benar kayak ngapain ini bangun, udah misalkan nggak ada kelas pagi, bangun siang, kesiangan. Jadi benar-benar nggak ada jadwal yang teratur buat kegiatan sehari-hari. Itu sih yang membuat aku merasa sangat-sangat kurang disiplin. Kalau di asrama itu kita disiplin sekali, disiplin waktu dan kegiatan, tapi pas keluar asrama itu
sangat-sangat berbeda. Itu yang paling aku rasakan, Stefan. Oke, terus kemudian menurut abang apa sih yang setelah abang keluar asrama nih mungkin ada barangkali kelebihannya mungkin yang abang rasakan gitu setelah keluar asrama? Kalau setelah keluar asrama pastinya lebih fleksibel sih, karena kita ketika pulang kampus udah selesai kuliah nih bisa langsung kembali ke rumah atau terus langsung istirahat atau lanjut kelas atau apa kegiatan lain yang bisa kita lakukan, atau kita bisa juga keluar misalkan cari udara segar di kafe atau dimanapun yang bisa kita datangi gitu kan, atau bisa juga ke tempat kos teman seperti itu sih yang kelebihan yang bisa kita alami ketika keluar asrama. Kalau di asrama kan terbatas oleh kegiatan dan waktu yang ditetapkan atau aturan-aturan dari PK. Oke, jadi mungkin itu aja yang mau kutanyain dari Bang Pilly. Terima kasih atas kesediaan waktu yang telah Sama-sama. Semoga kalian tetap semangat dan bisa menjalani masa-masa sisa asrama ini dengan baik. Dan kalaupun udah keluar asrama, aku titip pesan supaya jaga diri dan jaga pergaulan sih yang penting. Dan otomatis kalian akan bisa berhadapan dengan masyarakat langsung, jadi harus jaga sikap dan nama baik Afghanistan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kalian bisa menerapkan apa yang sudah diajarkan di asrama gitu, dari pelatih, dari PK dan semuanya bisa kalian terapkan juga di kehidupan setelah keluar asrama. insight yang sangat bagus dari Bang Pilly. Jadi itu saja yang mungkin bisa sampaikan dari video kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dah.